Pada kesempatan kali ini saya akan sharing tutorial pemanfaatan Google Sheets sebagai aplikasi inventory management system untuk pengelolaan sekian farmasi baik di puskesmas, apotek maupun rumah sakit ya. Baik, langsung saja kita mulai. Yang perlu diperhatikan pertama adalah kita membuat kode setiap nama persediaan ya. Jadi pada prinsipnya aplikasi ini adalah pemberian kode yang spesifik, yang unik. Jadi setiap item itu mempunyai kode yang spesifik ya, tidak ada yang menyamai. Prinsipnya adalah seperti itu. Selain itu prinsipnya adalah konsistensi dalam penamaan persediaan itu ya. Sebisa mungkin nama-nama item barang itu harus konsisten sama ya. Misalnya amoxicillin kaplet ada tulisannya amox cap, amox capis, amoxicillin, itu enggak boleh ya. Harus konsisten. Selanjutnya prinsipnya adalah spesifikasi unifikasi yang membuat nama persediaan itu berbeda dengan satu sama lainnya adalah dengan pemberian kode. Nah, ini dengan pemberian kode seperti ini maka tidak akan terjadi kesamaan nama item itu ya. Baik, untuk penggunaan aplikasi di puskesmas tentunya ada yang barang dari instalasi farmasi kabupaten dan BLUD Pengadaan sendiri, maka untuk membedakannya diberikan kode. Yang IFK diberikan kode IF ya. Saya akan sharing cara pembuatan kode untuk memudahkan pekerjaan kita ya. Yang IFK jadi diberikan awalan IF, yang BLUD diberi awalan BL ya. Nah, selanjutnya angka 5 ini merupakan angka tahun perolehan barang tersebut. Angka O, huruf O adalah kode bahwa item tersebut obat ya. Selanjutnya angka 2 terakhir ini adalah urutan ya. Tuh. Misalnya saya berikan contoh pengkodean. Misalnya kita di bulan, caranya pengkodean biar cepat ini kita arahkan kursor ke ini pojok sampai muncul tanda panah, tarik saja ke bawah, maka dia akan otomatis membuat kode yang berurutan ya, gitu ya. Misalnya kita di bulan Agustus ada penerimaan dari IFK, kita buat aja IF awalnya 6 tahun perolehan 2026 bulan 8. Nah, gini aja ada. Maka dia akan mempunyai nilai kode yang beda dari sebelumnya karena berurutan. Misalnya paracetamol, kita ada penerimaan paracetamol. Sekali lagi adalah sebisa mungkin harus konsisten penamaan dalam penamaan itu ya. Kita copy saja yang nama yang telah sebelumnya ada. Nah, gimana ini sambil pegang HP sulit ya. Sebenarnya ada teknik yang lebih cepatnya. BLUD saja ya, ini sudah ada kode yang kosong. Misalnya ada penerimaan BLUD penerimaan paracetamol. Langkah pertama adalah membuat begini, membuat kode. Pertama nama obatnya ya, kita pakai yang setelah ada nama obatnya. Selanjutnya kode kita buat berurutan ya dengan sebelumnya. Misalnya BLUD tahun 2006 bulan 8. Nah, begini aja. Ini nantinya kita memudahkan kita untuk pengenalan saat rekonsiliasi ya. Untuk pemasukan harga itu memudahkan kita. Oh, ini dengan melihat tahun sekian, bulan sekian, ketahuan bulan berapa dapatnya ya.
Selanjutnya harga ini tidak perlu diinputkan ya, karena di Jember itu harga kan bisa di sharingnya adalah akhir-akhir ya, enggak waktunya enggak tentu ya, bisa diisi saat mendekati rekon saja harga ini. Selanjutnya untuk memasukkan barang ini ke gudang adalah kita copy ke kode obat ini ya, kita copy saja kode obat, Ctrl C, masukkan ke sheet stock in gudang. Nah, barang itu diterima di gudang pertama. Ini aja dah. Kita Ctrl V saja di sini. Nah, selanjutnya muncul ini muncul apa nih? Paste formatting ini, kita klik, kita pilih paste value. Nah, dia muncul sendiri ya. Jangan lupa tanggalnya kita klik 2 kali tik-tik, misal Agustus bulan 4 ini ya. Ya. Sama ini untuk misalnya ada multiple penerimaan, kita seret aja ini, copy. Oh, bukan, kita ketik shift panah ke bawah, Ctrl D ya, maka dia akan mengcopy. Shift panah bawah, Ctrl D. Nah, misal kita ada penerimaan beberapa macam, gitu aja. Ketik tekan shift panah ke bawah, Ctrl D, dia akan mengcopy. Prinsipnya semua seperti itu, mengcopy rumus ini juga bisa seperti itu, shift panah bawah, Ctrl D, maka dia akan mengcopy. Misalnya kita bulan 8 tanggal 4 menerima paracetamol VLUD 700 ya, maka dia akan masuk ke sistem gudang itu 700. Selanjutnya adalah menu pengeluaran mutasi gudang ya. Mutasi gudang bisa mutasi ke apotek atau ke mutasi ke jaringan unit-unit. Misalnya kita dari paracetamol yang telah kita terima, kita keluarkan tadi bulan 4, maka tentunya kita pilih pengeluaran itu tentunya real time ya, enggak mungkin bulan tanggal 3 atau ya harusnya tanggal sesudahnya atau tanggal 4 itu ya. Kita keluarkan misalnya ke unit apotek ya. Kita ketik paracetamol. Nah, di sini aplikasi ini setelah saya setting, jadi barang-barang yang dikeluarkan itu hanya ada yang memang ada nilainya, stoknya di sistem ini ya. Misal tidak ada nilainya ya tidak bisa dipilih. Ini sudah pasti ada nilainya di sini ya. Jadi meminimalkan kesalahan kita dalam penginputan. Ini di sistem saya sudah saya pakai ada beberapa penerimaan paracetamol ya, VLUD masih tersisa di sini ya. Kita pilih saja ini tadi, saya tidak ingat ya kodenya berapa. Pakai yang sudah ada saja ya. Ini ya ini bulan 7 kita menerima paracetamol ya. Kita misalkan di sini juga ada pengingat ya, jika kita kelebihan pengeluaran nanti ada muncul tanda. Misalnya kita keluarkan 1000, agak lemot ya ini karena sudah saya pakai selama 8 bulan, jadi ribuan baris dalam sistem ini ya. Oh, masih ada sisanya 4000 ya, masih ada stoknya. Nah, misalnya kita mengeluarkan lebih dari kuantiti sisa 4000 ini, maka dia akan keterangan tidak mencukup. Misal keluarkan 5000, akan ada tanda yang tidak cukup ya. Sama ya. Oke. Oh, oke, sudah 6000 kayaknya. Ya begitu. Intinya ada pengingat kita dalam pengeluaran di sini ya.
Di gudang tentunya dalam pengeluaran itu ada SBBK ya, surat bukti barang keluar ya. Maka telah saya buatkan juga SBBK-nya ngelink. Yang harus diinputkan di sini adalah nomor transaksi ya. Nomor transaksi di kolom B. Misal kita ini harus berbeda ya, nomor transaksi setiap pengeluaran itu berbeda setiap transaksi pengeluarannya. Maksudnya berbeda pengeluaran ke unit wilayah dalam sekalian transaksi yang tercantum dalam SBBK tersebut ya. Misal ini ada beberapa item, kita keluarkan gigi, amox, nah di sini kita buat referensi nomor transaksi ya, misalnya N12 begitu, enaknya N8, N4 tanggal 4 bulan 8 gitu. Kita sama ketik shift panah bawah Ctrl D untuk mengcopy. Nah, dibuat nomor referensi seperti ini, nanti untuk memanggil item yang dikeluarkan ini muncul ke dalam SBBK ya. Nah ini SBBK tadi kode nomor referensinya adalah N48. Kita ketik saja di sini nomor transaksi N48. Nah, maka dia akan muncul di sini di SBBK otomatis ya. 400, 300, 500 ya kan. Nah, dia ini harus diinput nomor transaksi agar bisa dipanggil di SBBK ya. Tinggal kita print saja ini jika ingin diterapkan. Nah, jika sebenarnya saya mengembangkan ini untuk aplikasi kasir ya, jadi ini saya buat jumlah bayar, ini tinggal hapus saja. Ini sebenarnya saya peruntukkan untuk kasir ini. Jumlah bayar, total belanja itu dari total ini, di total harganya kali quantity. Ini harganya ada yang belum ada karena belum mendapat harga dari FK ya, atau nah kita kembalian segini. Ini untuk SBBK di gudang dan SBBK di apotek juga seperti ini. Jika rekan-rekan ingin menggunakan ini untuk bisnisnya, bisa dipakai ini pengeluaran di apotek. Selanjutnya adalah setelah barang keluar dari gudang, kalau dikeluarkan ke mutasi ke apotek, maka masukkan ke stock in apotek ya. Caranya kita copy saja biar cepat dari stock out gudang tadi. Di copy saja. Nah, ini copy sampai sini, sampai quantity, Ctrl C gitu aja. Ctrl C, masukkan stock in apotek. Saya kesulitan sambil pegang HP ini ya. Ctrl F, Ctrl V begitu. Maka dia akan masuk sistem di apotek. Jika ke pustu sama prinsipnya gitu. Kita Ctrl copy saja, kita masukkan ke pustu ya. Ini saya buat. Jadi aplikasi ini bisa diduplikat, duplikat di sebagai manajemen sistem juga di pustu sama prinsipnya. Kita copy barang dari keluar dari gudang tadi, Ctrl C, masukkan ke pustu, masukkan stock in gudang ini ya, masukkan stock in. Kalau di pustu saya buat cuma satu tempat pengelolaan ya, tidak ada gudang dan apotek. Masukkan saja di sini, Ctrl V gitu. Nah, pengeluaran di pustu juga di menu stock out ini untuk pasiennya. Misalnya tanggal 4 sama, ini ketik shift aja ke bawah, Ctrl D untuk mengcopy paracetamol. Misalnya untuk pasien
lemot ya. Ya, jaringannya agak lemot ini, saya tetheringnya. Baik, lanjut balik ke induk lagi, pengelolaan di puskesmas induk. Setelah masuk stok apotek, maka rutinitas pengeluaran di apotek diinputkan di menu stock out apotek ya. Nah, ini setelah histori saya selama 8 bulan ini. Nah, seperti ini contohnya, tanggal 1 ini nomor register, nama pasien, obatnya yang dipilih. Nah, ini kelebihannya lagi, sekali lagi, ini obat yang tercantum di sini adalah obat-obat yang pasti tersedia di apotek selama kita rutin inputkannya ya, selama kita rutin masukkannya. Jadi meminimalkan kesalahan kita. Ini ada resep misalnya. Nah, ini adalah obat-obat yang pasti ada di sistem apotek ya, yang telah kita masukkan. Yang tidak ada di sini, tidak mungkin ada muncul di menu drop down ini. Sudah saya setting seperti itu ya. Jadi meminimalkan kerja 2 kali kita karena kesalahan itu ya. Nah, begitu. Selanjutnya adalah di dalam aplikasi ini pensettingan setiap transaksi di sini adalah berdasarkan periode ini ya, kita setting ini. Ini adalah transaksi mulai dari 1 Januari sampai Agustus 2026. Jika kita ingin agar aplikasi ini terekam periode tertentu, misal bulan Juli saja, maka kita setting ini awalnya 1 Juli, akhirnya 31 Juli begitu ya. Maka akan baik penerimaan maupun pemakaian itu dalam periode itu yang kita inginkan ya. Di aplikasi ini juga terdapat kartu stok ya. Kartu stok. Nah, kartu stok di sini, nah ini kita kan dalam penerimaan obat itu ada macam-macam harga ya. Di sini ada kartu stok yang berdasarkan masing-masing harga maupun kartu stok yang gabungan dari harga tersebut. Nah, misalnya SKU-nya misal amoksisilin, kita penerima ada 5 penerimaan beda harga, maka yang ditotalkan ada ya kartu stok masing-masing harga tersebut dan kartu stok gabungan itu SKU amoksisilin misalnya ya. Ini sebagai contoh. Ini kartu stok, namanya kartu stok, kalau gabungan itu kartu stok main item ya. Nah, ini prednison misalnya, ini ya prednison dari beberapa macam harga digabung, yang dikenali sistemnya adalah satu macam ya, nama prednison, SKU prednison ini ya. Nah, saya tunjukkan yang beda harga masing-masing harga tersebut, prednison. Nah, ada macam-macam ini ya. Ini beda harganya. Jadi di sistem ini dikenali berbeda. Nah, prednison ini kartu stoknya sekian. Kalau gabungan ya tadi. Nah, selanjutnya kartu stok di apotek juga begitu, sistemnya sama saja ya. Tersedia kartu stok untuk apotek ya. Kartu stok masing-masing harga sekaligus kartu stok berdasarkan SKU nama item itu ya. Di menu di aplikasi ini LPLPU, laporan-laporan juga terintegrasi ya, sudah terlinkkan ya. Nah, ini LPLPU otomatis ya. Untuk jika ingin agar terekam dalam bulan tertentu ya, tadi settingnya di awal tadi kita setting bulan yang kita inginkan, periode awal dan periode akhir, maka penerimaan ini akan merekam periode tersebut, pemakaian juga merekam periode tersebut. Nah,
Ini aplikasi ini juga sudah terlink dengan sistem di jaringan tadi. Misalnya stok awal wilayah terintegrasi dengan sistem yang wilayah maupun stok akhirnya. Itu bisa dilihat di menu stock of name ya. Stock of name. Menu stock of name ini juga terdiri dari dua macam, ada stock of name masing-masing harga dan stock of name main. Stock of name main itu adalah stock of name berdasarkan golongan nama item itu ya, SKU-nya. Acyclovir ya satu macam Acyclovir ini di sistem ini akan dihitung berdasarkan nama itu. Kalau stok item ini berdasarkan nama per harga ya. Ada macam-macam Acyclovir, ada berapa macam harga ini ya. Untuk di wilayah kita inputkannya tidak perlu lagi ya, tidak perlu lagi inputkan di sini. Saya sudah terpecahkan masalah itu ya, sudah ngelingkan sendiri di menu di lembar kerja yang beda tadi ya, file yang berbeda. Misalnya ini adalah nanti terlink nilainya di lembar kerja sheet yang beda ini, Pustu Menapu. Ini adalah nilai stok akhir dari periode ini, Menampu ini. Sudah saya setting linkkan ya. Nah, ini sebagai bukti saya tunjukkan. Periode akhir ada ini di Pampisin 800, apakah muncul di sini? Nah, ini muncul dia. Pampisin 800 ya. Nah, stok awalnya juga sama, saya sudah linkkan. Letaknya adalah di menu stock of name before ya. Stock of name before sama ini stock of name before ada main dan masing-masing harga. Nah, ini. Nah, sebagai kita lihat apakah benar di Pampisin 800 stok awalnya di Pustu. Kita lihat di menu LPLPO Pustu. Nah, LPLPO Pustu ini juga otomatis ya, asalkan PJ Pustu rutin dalam pengeluarannya ini sudah otomatis nih, sisanya ini ngelink masuk di sistem kita yang di Indo ya. Selanjutnya adalah nah, di sini juga ada LPLPO gabungan ya. Jadi ini memudahkan kita dalam perencanaan usulan obat ya. Kita tidak perlu lagi menjumlahkan mana yang PLUD, mana IFK, ini semua dijumlahkan sendiri di sini. Penerimaan dalam periode ini, periode 1 Januari sampai Agustus sekian, ini Alben Acyclovir. Ini adalah gabungan LPLP, PLUD dan IFK ya. Kita rata-rata pakainya kita masukkan saja sini agar pembaginya bulan berjalan, misalnya sudah 8 bulan sistem merekam, kita bagi 8 rata-rata pakai sini. Stok akhirnya otomatis permintaan otomatis ini saya sudah rumuskan otomatis untuk kebutuhan 3 bulan ya. Yang memudahkan kita dalam perencanaan ya. Tidak perlu ngitung menjumlahkan masing-masing satu-satu ya. Kalau LPLP bulanan kita tinggal download saja di sini. IFK ini PLUD saya taruh bawahnya ya. PLUD saya beri tanda biru, ini IFK yang atas ya. Kita tinggal copy saja. Selanjutnya di sini ada menu rekonsiliasi obat. Nah ini sangat bermanfaat sekali, memudahkan pekerjaan kita ya. Pengalaman saya kemarin rekonsiliasi di Kabupaten Jember terbantu dengan ini ya, cepat kerjanya, tinggal pindah saja
karena sudah pemakaiannya sudah terjamin di sini. Pemakaian ini sudah masuk di sini, sudah penambahannya cocok nih, saya kemarin tidak ada masalah ya. Nah, untuk agar mudah penempatan penamaan item yang sama dengan penamaan di file recon ya. Untuk teman-teman Kabupaten Jember, ini di nama item ini penamaannya yang sama tempatnya. Misal obat ini di atas, PLUD di bawah, terus diberi jarak program, bahan lainnya ya, harus konsisten ya. Misalnya ada penerimaan baru, kita masukkan di bawahnya gitu ya, jangan masukkan di bawah sini program. Yang perlu diperhatikan adalah ini rekeningnya kita input obat, asal, provinsi, ini untuk memudahkan kita. Kalau saya obat kan ada program dan obat yang apa itu antar OPD ya. Saya beri keterangan program untuk memudahkan waktu rekon ya. Program obat kita beri namanya, harganya kita inputkan waktu share-sharean pembagian harga itu ya, mendekati hari H untuk memudahkan kita. Nah, untuk tadi untuk memudahkan kita untuk mengetahui bulan diterima yang tadi, tahunnya, setelah tahun, bulan ya. Ini saya program saya dulu belum seperti itu ya, belum kepikiran seperti itu. Nah, misal ini memudahkan kita ini. Misal bulan ini 6 ini adalah tahun 2000, perolehan 2026, 2 adalah bulan perolehan kita ya. Kita tinggal masukkan saja bulan yang di-share harga per bulan itu ya. Masukkan di sini harganya, maka dia otomatis masuk di stok in gudang. Stok in gudang. Nah, dia akan masuk ngelink ya. Ya, saran saya harganya masukkan waktu mendekati hari H rekon saja ya. Nah, ini hijau-hijau ini adalah cocok, nih saya tandai kemarin. Nah, ini dia ada ngelink total harga, ada ngelink harga, rekeningnya, asalnya, PLUD ini kita tinggal waktu rekon itu cek di sini saja, cek di sini apakah benar. Nanti kita jumlahkan itu ya, bahan kimia, obat program, nah begitu. Selanjutnya di sini juga ada laporan-laporan sudah ngelink ya, indikator obat ya. Ya, ini juga bisa dilihat di laporan M1F sih sebenarnya ya. Tinggal kita linkkan saja sebenarnya. Kesesuaian Fornas juga gitu ya. Prinsipnya cuma ngelingkan nilai ya. Ya begitu. Aplikasi ini setelah saya kembangkan seperti itu. Jika teman-teman tertarik, monggo hubungi kontak yang tersedia. Pada prinsipnya saya ini adalah pengembangan aplikasi adalah berdasarkan keprihatinan ya, untuk membantu pekerjaan kita, namun saya tidak menolak bentuk dalam apresiasi dalam bentuk apapun ya, saya tidak menolak. Monggo saya cantumkan kontak saya di link video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.